kelompok A dia bilang akar itu lidi, dia nggak tahu. Bisa apa? Mati kalau bentuknya pakai apa? Pakai apa? Berdirinya pakai apa tadi? Pintar sekali itu karena belajar supaya sekolah kita indah. Saya bilang bahwa saintifik itu menanya, mengamati dan menanya. Ada mengamati dan menanya. Ibu udah kelihatan? Sudah kelihatan ada menanya dan mengamati? Iya, udah kelihatan quotes-nya enggak? Karena saya sudah diajarkan sama ibu waktu di dasar quotes itu dari C1 sampai C6. Saya hanya melanjutkan yang kemarin, bukan harus ulang lagi, karena ini adalah melanjutkan. Ibu kelihatan? Jadi nggak harus, ibu udah tahu C1 itu adalah lupa. Gimana nih piagamnya mau diserahkan sama publik? Lupa. C1 itu adalah memahami. C2 yang kedua, ayo buka buku kembali ada C6 sampai terakhir adalah melakukan atau menciptakan. Kelima, mengevaluasi. Keempat, analisis. Ketiga, iya dia ada C. Nah, disitulah letak tingkat ini, menanya, memahami. Yang kedua apa? Melakukan. Ketiga, menciptakan. Yang terakhir menganalisis, kemudian mengevaluasi, seterusnya adalah menciptakan. Sudah ada menciptakannya di sini. Sudah ada pertanyaan saya yang mengatakan menciptakan. Pertanyaan saya menciptakan ada nggak di sini? Ayo, siapa yang bisa menyusun? Udah kecil? Iya, pertanyaan saya siapa nanti? Ayo, ini belum lakukan karena dia baru mengamati dan iya, baru 2 tahap proses saintifiknya, baru 2 proses saintifiknya. Selanjutnya nanti kita sambung. Saya akan bicara tentang KTSP, hanya motivasi. Kalau saya bilang ini adalah persepsi saya mengajar dengan video ini. Saya akan lanjutkan nanti. Ada 3 tahapan lagi, yaitu tahapan mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini saya sudah siapkan sampai 5 tahap. Jadi tahap 1 dan 2 itu adalah tahap menanya dan mengaman. Tahap 4 adalah mengumpulkan informasi. Yang keempat adalah menalar. Terusnya yang keenam adalah mengkomunikasikan. Yuk. Standar pembelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pendidikan ibu, tingkat satuan pendidikan ibu apa? Pendidikan anak usia dini. Ya bu, pendidikan anak usia dini mana? Bisa aja Kanti, bisa aja PGRI, bisa aja Aisyah, bisa aja TK Pembina. Jadi judulnya kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini, atau kalau ibu taman kanak-kanak langsung taman kanak-kanak Melati. Jadi kalau itu disalahkan orang dinas, kasih go. Apalagi kalau Nur Hayati yang nyalahkan, kasih go. Benar Hayati, coba saya tanggung-tanggung kok. Kalau ada yang mengatakan, kok ibu nggak kurikulum 2013? Karena saat ditanya, bu mana bu kurikulum ibu? Kurikulum 2013, ibu kan nyodorkan apa? KTSP kan? Iya. Tapi oh salah, ini KTSP.
kurikulum 2013. Judulnya apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak bla bla bla, kasih logonya TK Pembina tentu Pemda ya. Logonya Aisyah tentu logonya PGRI tentu PGRI, logonya Melati tentu Melati. Jangan itu pengembangan aspek ruang lingkup, perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Struktur kurikulum KTSP, PPP, saintifik banyak sekali isinya, tetapi kurikulum 2013 apa saja struktur kurikulum 2013 itu? Pengambilan struktur kurikulum 2013 tahun merupakan pengorganisasian kompetensi intinya ada berapa? Kompetensi inti 1 berapa kompetensi dasarnya? 2 pinter. Bagus, makasih. Kompetensi 2 berapa kan ini? 14. Kompetensi 3 ada 15. Kompetensi 4 berapa kadinya? 15 juga. Jadi semuanya ada berapa? 46. Bu, kurikulum tidak berubah. Yang berubah adalah cara mengajar kita. Kurikulum tidak berubah, tapi cara kita mengajar. Ibu bisa lihat tuh saat saya mengajar. Udah digunakan dengan lospat jauh-jauh, dinas mendatangkan ibu. Siapa? Bu Irman ke sini, dia adalah sekjen PAUD dengan lospat. Itu lospat loh Bu. Rumput tuh lospat nggak? Gak harus di dalam kelas rumputnya bawa kelas, anaknya yang dibawa keluar. Pembelajaran nggak berubah, tapi kita yang berubah. Ibu kelihatan tadi bagaimana anak proaktifnya, sampai-sampai dia bilang rumput main HP. Bisa bayangkan rumput main HP, akar bilang lidi. Tugas kita kalau perlu ini lidi nak, ini apa ini yang lembut, bentuknya sama enggak? Akarnya lidi kecil sama, ini perlu, ini namanya membandingkan. Kalau perlu, kalau kita sudah tahu bahwa jawaban anak itu muncul seperti itu, gak ada kata salah. Oh iya, coba lihat lidinya. Itu yang berubah di kurikulum, gak ada yang berubah. Selanjutnya adalah muatan materi, banyak sekali. Sengaja saya suruh print Bu Titin kemarin, print Bu Titin. Karena apa? Muatan materinya yang dulu muatan materi itu dari umur 0 sampai 6 tahun itu sama, sekarang beda. Kebetulan yang saya diberikan Bu Titin adalah yang umur 5 sampai 6 tahun. Ibu sudah kelihatan? Ada kompetensi dasar di sana? Ada kompetensi inti? Ada, karena kompetensi iya, nggak kelihatan KI 1, KI 2 nya. Kemudian program pengembangannya apa? Program pengembangan sudah muatan materi, sudah kelihatan di situ. Program pengembangan apa? Ada berapa program pengembangan di kurikulum 2013? Mata pelajaran, kalau nggak tahu juga pengembangan. Yuk, yang depan sana, yang belakang sana, berapa pengembangan di K13? Ada berapa? 6 aspek. Apa aja? Nilai-nilai agama, daerah, sosial emosional, kognitif, motorik, seni, bahasa. Ada Bu? Ada di sini? Ada di sini? Ada. Gak mungkin gak ada. Ada. Ini yang dikatakan program pengembangan. Selanjutnya beban mengajar.
Ibu tahu berapa beban mengajar satu minggu? Beban mengajar masih ingat berapa beban mengajarnya satu minggu? Satu hari dulu lah. Berapa jam? Ibu masuk jam berapa? Jam 8. Jam berapa ibu pulang? Ibu itu kalau ibu masuk jam 8 pulang jam 10 namanya korupsi. Apa? Korupsi. Kalau ibu masuk jam 8 pulangnya setengah 11. Kalau ibu pulang jam 10 itu udah korupsi, Bu. Jadi korupsi itu nggak uang aja, waktu juga korupsi. Jangan coba-coba dicatat, wajib di kurikulum. Untuk kurikulum aja, apalagi nambah ikro, nambah baca doa, nambah ini, nambah itu, nambah yang ini udah ada tiap hari. Ibu tahu di sekolah saya anak datangnya jam 7 tapi proses belajar mengajarnya jam 8, pulangnya jam berapa? Saya bilangnya jam 8 walaupun dia datang jam 7. Makanya guru saya enjoy aja datangnya setengah 8 karena dia tahu proses belajar mengajarnya dan jam 8, gurunya jam setengah 8, anaknya datang jam 7. Bayangkan. Jadi saya kadang-kadang tutup rambut aja belum tutup, anaknya udah datang, bentar ya mama, Uwi pakai jilbab dulu. Karena apa? Jam 7 kurang seperempat udah datang. Karena rumah saya di TK. Tapi yang sudah ke rumah bilang nggak TK-TKan Bu, nggak TK-TKan, tapi TK sebenaran. Tertata rapi. Kalau nggak, walaupun saya juga nggak mau terima ada tuh guru TK Kota Bengkulu kekeh mau nilai A, sekolahnya Jogja Grasi nggak A loh. Kalau saya gue plus status di kepo, saya aja nggak mau terima A. Yaudah Bu Nur Betty, Bu Nur, iya kan ada di kota, sekolahnya Grasian, minta nilai A, buat plus status di Facebook Belago. Waduh kata saya kunjungi sekolahnya. Wajar kalau saya asesor kok saya bilang tak terakreditasi. Untung asesornya baik, kasih C. Bu, sekolah saya pakai tangan ya Bu. Ibu lihat itu tuh cuma depan, bukan kelas. Itu depan rumah saya yang tempat belajar tadi. Depan rumah saya yang tadi Bu. Kalau belakangnya lihat aja di Facebook saya seperti apa taman di belakang saya. Jadi kita nggak jangan nonton dulu apa. Iya. Yuk kita lanjut ke sini. Bapak mengajar berapa? 2,5 jam. 2,5 jam. Jam pakai menit. Tahu Ibu jam pakai menit? Tahu. 1 jamnya berapa menit? 60 jam. Kalau 2 jam setengah berapa menit? 2 jam setengah. Selain 900 menit sama dengan berapa jam? Ayo 900 bagi 60 dikali apa ya, dibagi ya? Bagi 60 yuk sekarang. Udah pegang kece Pak kasih tadi Android semua. Ayo bagi 900 bagi 60 berapa? 15 jam. Benar. Kuis wajibnya kan 24 jam. Iya apa iya? Bingung ke kuisnya CIU 15 jam. Sedangkan seminggu 15 jam 24 jam kan 30 TK 1 jamnya sama dengan 30 menit. Berarti untuk kurikulum adalah 30 jam.
1 minggu 30 paham? Sebuah file cukup lamunin buis kok harus dipahami ini. Kalau masalah saya mau kasih KTSP sudah jadi bisa gampang. Jangan sampai anugerah kemana-mana ke Melati ketemu Bu Asesor ngapo kurikulumnya anugerah buis kok yang bagi-bagi gaji orang. Ngapa nggak bisa ngedit? Saya kalau bagi bisa, saya mau kasih tapi harus ada ilmu. Jangan ngedit aja. Gampang ngedit tuh, gampang. Tapi harus pahami dulu. Beban belajar untuk pendidikan anak usia ini 1 minggu adalah 30 jam. Karena apa? 1 jamnya adalah 30 menit. Sama dengan 900 menit per minggu. 300 menit per minggu. TM-nya namanya tatap muka, jam tatap mukanya, jam pelnya, jam pelajarannya sama dengan 30 jam. Jadi kita 1 minggu 30 jam. Bu Wis, di dapur ini kan 24. Iya, 24. Itu yang wajib bagi guru. Kita punya guru pendamping nggak? Iya, jangan nanti galau-galau. Kasih sama guru pendamping. Ibu gue pula 30 merah ya Bu. Di dapur itu gue 30. Iya, kasih sama guru pendamping. Apakah mau didampingi? Ibu aja sendiri ngajar. Sanggup, kalau memang coba ngajar. Lari anak TK kalau anak TK itu kita kencing aja nggak kencing juga. Ya tidak? Iya. Kalau dia kata kencing, dia kencing juga. Apa lagi? Kalau apa tuh? Iya, sudah itu strukturnya udah jelas ya. Jadi di KTSP itu ada struktur kurikulum. Isinya ini. 1 adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, program pembelajaran dan beban mengajar. Yang kedua yaitu STPPA. Di mana ada STPPA? Di Peraturan Menteri nomor 137. Diminta Bu, karena di standar pendidikan anak usia dini kita punya 8 standar yang akan diasesi atau diperiksa oleh asesor. 8 standar, salah satunya adalah STPPA. Ada yang nanya nih, STPPA kamu buat mana? Orang lagi permenkan minta mau yang gue. Tetapi kalau ibu menambah pelajaran, tambah STPPA-nya, tapi itu namanya muatan lokal. Tapi kalau ibu disuruh membuat STPPA sendiri, menteri lah buatkan, lah dipermenkan ke menteri. Buat itu saja. STPPA ada di mana? Apa kepanjangan STPPA? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ada risiko. Ya Bu? Ada tingkat umur, tingkat umurnya aja. Tapi karena di TK cukup ambil 4, 5, 5 saja. Dipilah, disatukan, masukkan. Saya langsung bimbingan. Saya pendampingan akreditasi nih Bu. Terus terang aja, Bu Priati, maaf ya. Saya pendampingan akreditasi sekali. Taruh di MAP 1 standar di kotak. Dia ada duit beli kotak yang bagus, duit dari kardus, bungkus elo-elo, itu yang namanya guru kreatif.
karo susul di kardus isinya STPPA untuk kelompok A 4 sampai 5, kelompok B 5 sampai 6. Sebuah-sebuah dijilid elo-elo taruh. Ya Bu, udah masuk tuh satu standar. Karena ada 8 standar. Satu STPPA, yang kedua standar isi, ketiga standar proses, penilaian, tending, pengelolaan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Pintar. Sebuah Bu, sebuah yang kita susun. Saya tanya sekarang, mohon maaf saya ngecek, siapa yang sudah pernah diundang pemetaan mutu? Pemetaan mutu oleh BP? Ada yang diundang? Ibu yang di depan sudah pernah diundang oleh pemetaan mutu oleh Alia lupa, udah pernah diundang Bu? Iya. Pemetaan mutu, kamu tahu kan di peta-peta kan mutu kan? Mutu apa? Yang 8 standar. Tapi yang diajarkan apa? Yang diajarkan apa di sana? Ngisi pena. Nggak perlu minta tolong aja kayak om di depan, kayak om yang pegang kamera. Dia baca ngisi pena. Nggak perlu guru TK. Iya apa iya? Halo, iya apa iya? Nggak perlu. Datang aja panggil om ini, om itu. Nggak perlu guru TK, kepala TK. Dan udah kenapa di sana sis pena? Iya apa iya? Ya, saya yang dobrak sekarang. Kalau kamu pemetaan itu petakan tuh kau di mana kurangnya, ajarkan mereka yang kurang. Kurang pengelolaan, ajarkan pengelolaan. Kurang proses, ajarkan proses. Kurang isi, ajarkan isi. Iku tidak suspena. Kerjaan orang kerjaan orang bukan kerjaan kepala sekolah. Bu, ibu tahu nggak siapa yang dobrak? Wisna, walaupun saya harus luruskan ini. Saya datangkan balainya. Bapak, maaf, saya ketua DPRD provinsi. Saya mau audien. Apa yang ibu mau audienkan tentang ini? Sampai sekarang baru saya sampaikan judulnya aja. Sampai sekarang saya minta audien dulu, terima. Karena apa? Saya protes. Setahu saya namanya pemetaan itu datang ke sekolah, diperiksa sekolah itu kurangnya apa. Iko tidak orang sakit perlu dikasih baik kepala. Lah tahu mencret, dikasih yang tahu gimana yang selesai. Iya Pak iya. Kompetensi inti KI tadi sudah kita bicarakan. Dasar kita sudah bicarakan, muatan materi sudah kita bicarakan, kemudian indikator. Indikator ini adalah penanda. Ada indikator di sana? Ada. Tanpa indikator bisa nggak ibu buat kegiatan? Nanti kita ajarkan bagaimana. Saya sudah ajarkan kemarin kan? Sudah ajarkan kemarin kan? Gimana membuat kegiatan dari indikator? Sudah? Sudah. Indikator adalah penanda untuk mencapai kompetensi dasar melalui kegiatan. Sekarang ada tujuan. Nampak? Namanya tujuan. Di mana? Di RPPH. RPPH sekarang, ibu-ibu yang di bawah, RPPH-nya sekarang pakai tujuan. Halo, RPPH-nya sekarang pakai tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri baru. Komponennya tujuan, kegiatan, dan penilaian, itu saja. Bagaimana membuat kegiatan? Ibu Titin, setiap yang saya share di grup, tolong di-share juga ke grup. Ada buku saku RPP, di-sharekan sama kawan-kawan. Ibu, insya Allah saya paling suka selfie di Facebook, tetapi saya tidak pernah selfie tentang keluarga.
Saya nggak pernah selfie saya apa? Nah aturan yang baru selfie saya mojok di mana? Saya selfie mojok di sini, lagi mojok di sini. Tapi kalau di grup biasanya saya lebih suka menyampaikan informasi-informasi baru, termasuk buku saku RPPH yang terbaru. Ya, ada permennya sudah ditandatangani oleh Menteri. Permen juga sudah ditandatangani oleh untuk pembuatan RPPH juga sudah ditandatangani Menteri, hanya 3 komponen. Saya nggak tahu nih gimana RPPM, gimana program semester, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu hanya RPPH. Di situ disampaikan apakah guru harus membuat silabus yang tadi program semester dan RPPM. Jawabnya tidak. Bukan kata saya, baca Bu Titi. Sudah disampaikan apakah guru harus buat silabus. Jawabnya tidak. Karena apa? Silabus ada di KTSP. Jawab terus. Jelas? Jadi sekarang kita buat silabus itu bukan RPPM, RPPH dan program semester. Ya. Kita lanjut. Sudah dibicarakan ini tadi? Sudah bicara tentang bidang pengembangan? Sudah bicara tentang KI? Sudah bicara tentang KD? Sudah. Ada indikator sudah? STPPA sudah. Kita lanjut. Ini maksudnya buat sendiri dan dibagikan ke titik. Jadi tugas ibu yang seharusnya dikerjakan sudah kita bagi. Di situ ada apa? Nomor, nilai aspek serta muatan materi. Sudah ada di sana? Mau tambah indikator. Ya, ini sebenarnya tugas saat sekarang. Tapi karena kita yang tadinya beberapa hari, kita akan jadikan 3 hari ya begitu. Ya, jadi makanya saya siapkan ibu yang seharusnya ibu susun. Ini KI, ini KI, ini KD. Muatan materinya isi sendiri. Sudah kami bagikan dengan ibu. Makanya kami ciut. Jadi bukan seakan-akan kok acaranya 5 hari dijadikan 4 hari, 3 hari. Tidak. Tanggung jawab kami dengan ibu. Contohnya kami sudah bagikan. Sini, sama kita sama-sama belajar. Itu saya. Yang sudah dilakukan. Rasa udah pegawai nggak perlu lagi. Rasa udah sertifikasi nggak butuh lagi. Ini yang seharusnya kompetensinya meningkatkan. Ya Pak, iya. Pos yang gratis pada pegawai negeri yang ikut. Kalau saya di Bengkulu tidak ada, saya bilang dengan dinas. Yang gratis itu 30 honor. Karena apa? Yang pegawai negeri itu udah punya gaji. Ini buat fokus doang. Saya keras. Nah saya lawan aja di Bengkulu. Kalau ada pelatihan, Pak, jangan pegawai negeri aja lah. Ngapa? Sertifikasi dan gajinya udah besar. Sayangnya dia burem kan. Udah tuh guru-guru TK, udah guru-guru PAUD yang masih honor kan. Akhirnya sekarang itu kata betul. Ada pelatihan yang namanya pakai uang, diuangi seperti kemarin, gratis. Pegawai negeri nggak boleh ikut sama saya. Ikut yang swasta. Segitu. Agak kencang dikit saya. Karena apa? Kita untuk kesejahteraan itu adalah bukan untuk dikasih uang aja. Ilmu yang kita berikan untuk kesejahteraan. Ya enggak? Bu Titi nanti begitu ya Bu Titi. Bu Titi harus keras. Bu Titi harus keras. Bilang sama mereka sudah PNS, sudah sertifikasi. Jangan suruh mereka lagi, ini butuh semua. Iya. Saya mau sedikit, Bomis menggigit. Iya, kata saya. Karena apa? Tidak ada perbedaan antara PNS dan sertifikat dengan guru honor. Jadi kita, contohnya ini. Sekarang kita kembali ke sembilan tadi karakteristik. Jadi sudah
bilang jadwal tentu beda antara satu sekolah dengan sekolah lain ya. Ibu jangan hanya ibu dapat ilmu untuk hari ini aja, nggak dibawa pulang. Dibawa pulang ya, dibawa pulang. Ibu berobat sampai di sini, ibu buat KTSP, lihat KTSP di sekolah itu udah benar atau belum, atau fotokopi yang punya orang. Kadang-kadang pas diperiksa namanya Talita. Talita juga ngambilnya Anugrah. Ditukar aja dengan Talita. Talita dikasih sama ibu. Pas diperiksa Talita semua. Talita itu mau tahu nggak ngambilnya di mana? Di Anugrah. Ya, karakteristik saya bilang beda. Sekolah ibu basis utamanya saya yakin adalah ITS. Lebih besar ke ITS. Iya, tentu beda dengan sekolah PKK. Ibu punya program Bapak hadisnya di Kota Bengkulu sekarang kan Kota Hadis. Kita punya program 20 hadis. Belum tentu sekolah ini bisa aja 10 hadis, sekolah ini 20 hadis, sekolah ini 5 hadis. Beda, itu dikatakan karakteristik. Saya kembali ke model. Ibu yang selama ini bukan tahu tentang model pembelajaran adalah sentra, area, kelompok. Iya Pak iya? Iya. Kalau saya nyawat, ditanya pasti jawabnya kelompok. Iya Pak iya? Gak ada yang pernah jawab sentra, gak pernah jawab area. Ada pun sentraan, areaan, kelompok juga kelompokan. Karena apa? Apa yang dikatakan pembelajaran kelompok? Pembelajaran dilakukan secara kolaborasi bersama-sama. Yang ibu lakukan selama ini adalah pembelajaran apa? Individual. Iya Pak iya? Iya, tempatnya di kelompok. Belajar kelompok Iko, nulis galau-galau. Kelompok Iko mewarnai galau-galau. Kelompok Iko gunting galau-galau. Sama-sama udah, sama-sama dengan pembelajaran yang sama, tapi bekerja sendiri-sendiri. Ngotah ngajo yang sama-sama. Mengapa ngotah sama-sama? Ngepek mejanya sama-sama, saling ngotah sama-sama, tapi kerjanya masih ini yang salah. Ibu, itu bukanlah model pembelajaran. Itu adalah pengelolaan kelas atau pengaturan ruangan atau tempat belajar. Ya, Bu Wis, mana buktinya? Sudah saya buktikan yang ikut latihan kemarin di kantor Bupati. Siapa yang ikut kemarin? Pegawai negeri Galuh. Yang ikut kemarin kayak masih tinggal hari ini? Saya ikut. Sudah tahu model? Yang saya kasih kemarin? Masih ingat? Disco populer nih, embroidery. Iya? Kalau ibu ikut kemarin, sudah tahu kan model belajar itu apa? Enggak dicakap. Ya Bu, saya kemarin sudah ngasihkan model pembelajaran kan? Ya, nanti kita bahas, kita habiskan ini dulu satu-satu ya. Karakteristiknya nanti akan saya bahas tuntas semuanya, tapi saya harus tukar laptop karena memang, tapi saya habiskan dulu ini, nanti baru saya ulang kembali tentang karakteristik sekolah, karakteristik yang kita layak pakai sekarang. Saya bilang yang layak kita pakai sekarang, ya. Selanjutnya adalah struktur
dan muatan kurikulum. Tadi sudah kita bicara yang mana struktur tadi? Ada KI, ada KD, ada muatan materi, ada etika, ada alokasi waktu. Iya. Selanjutnya kalender pendidikan. Ibu tiap tahun dikasih nggak kalender pendidikan dari dinas? Boleh lewat WA, nggak apa-apa. Sekarang kan IT, seharusnya ibu nggak perlu buat laporan bulanan, Bu. Satu-satunya lembaga PAUD yang buat laporan bulanan adalah Anugerah Aisyah di Kota Bengkulu. Bu nggak tahu nggak yang nggak buat laporan bulanan tiap bulan itu siapa? Anugerah Aisyah. Mengapa? Karena menteri bilang kurangnya kertas. Mengapa? Kita selalu update dengan data. Toh dia tahu nggak buka deposit kita orang dinas? Bisa. Ngapain hanya laporan lagi? Minta data kita, buka aja deposit. Selesai nggak? Saya tantang dinas. Dibilang seperti ini, lembaga yang belum mengantarkan laporan bulanan Anugerah Aisyah besar-besar. Saya jawab, Pak yang deposit. Nanti jauh lagi cerita bohong. Di lawannya diumumkan, nyau kenainnya. Mas sekarang sudah milenial, kok masih kolonial kalian? Kata saya. Kertas dikurangi, dana duit untuk beli kertas sudah dikurangi sekarang. Ngeprint juga dibuang aja. Ngapain update? Tanda podik sebesar sinkron. Pas minta data masih ke kita. Kak aja dah. Iya Pak iya? Lawan politik. Saya udah ketua IDKI kota, tapi ketua IDKI provinsi, aku kawannya ketua IDKI provinsi. Kebetulan saya berada di kota, jadi enak aja saya lawan. Di pengumuman besar-besar, lembaga yang belum yang tidak pernah mengantarkan laporan bulanan Anugerah Aisyah. Kata orang, siapa tuh ya? Kata kawan-kawan kan masih itu. Saya. Karena kata Mas Menteri, sekarang zamannya milenial bukan kolonial, kata saya. Satu laporan menghabiskan sekian pohon. Karena apa? Buat kertas itu dan pohon. Memang begitu. Akhirnya apa? Nggak pernah, Bu. Jadi yang nggak punya file di kantor itu Anugerah Aisyah. Tapi pernah nggak dia nggak dapat BOP? Nggak ada itu. Ngapa? Saya punya data kok. Buka aja, kata saya. Kamu kan operator. Apakah dengan saya antar ini juga terbuka? Buka juga kan, kata saya. Kamu buka juga, repot kamu nyimpan, kata saya. Udah simpan aja, minta. Kan kalian punya nomor password sekolah masing-masing. Operator itu punya password sekolah kita sekolah kita masing-masing, operator itu punya. Dia bisa kotak-katik punya kita. Makanya hati-hati dengan operator, Bu. Jangan kalau sekolah melawan ke operator. Dibresetkannya dikit ya sudah selesai gitu. Makanya saya bilang dengan guru-guru SD, SMP, SMA, janganlah sok pintar ya kamu orang. Dimainkan ke operator dan hancur kamu. Kalau saya, Bu, saya takut ke operator. Operator saya takut. Ngapa? Mana tahu lo marahnya saya? Bilangkannya file saya sudah dapat sertifikasi saya. Selesai sudah kan? Digantinya saya yang bertekan, gantinya kober udah kan? Selesai dah? Selesai. Kalender pendidikan, betul kata ibu pakai WA. Tapi kalender pendidikan selain ada kurikulum juga ditempel. Jangan ditempel yang di print itu, ditempel. Yang siko warna hitam, niko miring, yang kasih pulau lambat, jadi suku saya.
Guru PAUD itu harus kreatif, pakai bunga-bunga yang namanya bulan Juli misalnya segitiga ada hijau-hijau berwarna-warni dengan segala macam cara. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Baru itu namanya kalender kita. Beda dengan kalender Timnas. Kalender Timnas itu hanya acuan. Karena kita tidak ada namanya ujian, tidak ada UAS. Kalau di kalender Timnas ada UAS nggak? Ada. Masa kita sama kayaknya? Yang sama apa? Limo lapor sama. Minimal berapa ada kegiatan? Kita ada rekan tematik nggak? Ada. Dikasih tanda berangkat nengok. Apa sampai main situ? Objek wisata? Laguna. Jalan-jalan tanggal sekian ke Pantai Laguna. Dibuat di kantinnya. Jadi pas pengawas datang, oh minggu depan ke Laguna, tadi ibu yo karena pengawas TK di itu tidak jalan terus, jangannya sekolah naik jalan. Apalagi kalau saya buat status tanggal 26 kita lagi pekan tematik di Pantai Panjang. Luis, tolong berikan nasi sebungkus ya. Itu pengawas saya. Makan sama-sama di situ. Jadi kalender ini Bu, buatlah kalender pendidikan punya ibu sendiri nanti saya kasih contoh. Saya habiskan ini dulu bertiga. Kemudian saya aja nggak bisa baca. Yang ketiga adalah bagian 3 dokumen 2. Ibu, isinya program tahunan, kemudian program semester, kemudian RPPM, contoh saja dan uraian serta langkah-langkahnya itu lampiran Bu. Kalau sekarang program semester adalah bla 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 bla, lampirannya baru program semester. Kalau di dokumen 2 pengertiannya, bagaimana langkah-langkah membuat program semester. Kemudian RPPM, apa itu RPPM, bagaimana langkah-langkahnya. Di lampiran nanti contoh 1. Kemudian RPPH juga, penilaian juga, serta selanjutnya adalah penutup. Saya selesaikan ini dulu Bu, sama saja. Ya, tema dan alokasi waktu kita sudah bicarakan. Rambu-rambu penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Yuk, kita kembali ke KTSP tadi. Sudah. Tadi kita bahas juga kan? Ya. Ibu ingat-ingat yang sudah dibahas tadi. Sekarang yang saya tekankan adalah modelnya. Model yang selama ini kita salah kaprah. Mengatakan sentra itu adalah model, mengatakan area itu adalah model, kelompok itu adalah model. Salah. Sekali lagi salah rekam. Kalau ada yang datang rekam kecek saya, kok nabui yang kecek salah, tidak apa-apa. Saya bilang yang salah selama ini, yang benarnya adalah model apa. Tapi ingat ini ingat ya. Ingat, tahapannya ingat. Sintak itu apa? Langkah. Sintak itu apa? Sintak itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya pertama adalah memberi rangsangan. Memberi rangsangan kepada anak yang dikenal dengan simulasi. Sekarang saya mau nanya, ibu memberi rangsangan dengan anak apa ini? Melalui apa? Melalui apa? Anak diberi rangsangan karena pembelajaran kita sekarang tisu
Pendekatannya apa? Scientific. Modelnya adalah discovery learning. Langkahnya apa? Memberi rangsangan melalui pengamatan. Itu apa namanya? Kameranya aja. Scientific. Makanya saya bilang pembelajaran berorientasi dengan orientasinya adalah caranya kita ngomong ke anak. Saya bilang kan tadi, mancing anak. Bagaimana anak berpikir keterampilan. Indikatornya misalnya melipat. Temanya rumah. Kegiatannya apa? Melipat kertas buat rumah. Jadi indikator artinya hanya penanda, tetapi menjadi panduan yang digunakan pendidik atau pengasuh dalam membuat atau stimulasi serta observasi. Indikator capaian perkembangan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Iya Pak, iya Bu? Iya. Kompetensi dasar dirumuskan berdasarkan kompetensi KI, kompetensi inti, iya, iya, yang mencapai 4 ranah: sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dirumuskan berdasarkan STPPA. Ya Bu, kompetensi dasar dirumuskan berdasarkan STPPA. Jadi STPPA dan kompetensi dasar. Ya. Sekarang naskah KTSP itu apa? Nanti Ibu lihat, karena apa? Tugas mandirinya adalah menyusun KTSP. Kalau sudah punya KTSP di sekolah, dilihat lagi. Namanya apa, Bu Nur? Kalau dilihat lagi, ayo apa namanya ini Bu Asesor? Ayo, diapakan? Kalau dilihat lagi, saya bilang dilihat lagi. Benar gak ini? Peninjauan ulang. Kemudian? Iya, peninjauan ulang perlu tanda tangan enggak? Iya, kemudian diapakan? Disahkan. Ya, sebab itu setelah nanti Ibu belajar ini naskahnya, ini urutannya, namanya peninjauan. Ada namanya berita acaranya seperti apa, nanti saya lihatkan seperti apa buat berita acara peninjauan kurikulum ini. Ya, ini naskah KTSP, halaman judul. Halaman judulnya tadi sudah sampaikan. Kurikulum KT tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak bla 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 bla. Kasih logo di bawah alamat. Itu yang dikatakan koper alamat. Halaman depannya tulisannya tuh. Bu, nggak perlu dijilid KTSP itu, cukup masukkan ke dalam file box map yang pakai kawan, yang pakai besi itu, dikasih pelobang. Jadi KTSP bukan untuk dijilid, salah besar KTSP dijilid, karena KTSP itu ada setiap tahun ada perubahan, paling tidak kalender pendidikan selalu berubah. Ya apa ya? Ya. Makanya KTSP-nya jangan dijilid kelancur, cukup dilobangi, yang dibuang, yang dirobah. Karena di sini ada, sekali lagi saya bilang, tidak ada yang menjilid KTSP bagus-bagus. KTSP cukup dimasukkan dalam map file box yang hitam atau yang biru atau yang mana, pakai lubang, dilobangi, dimasukkan. Cukup itu aja. Nanti kalau ada yang marah, ada asesor yang marah,
dengan ibu bilang Bu Isna yang ngajar. Kalau enggak, Bu saya telepon Bu Isnanya. Bilang aja, kalau yang itu bilang saya. Kalau berani saya Bu, tapi yang lain jangan. Bu, kok nggak dijilid kata SP-nya, kata Bu Isna. Bilang, mengapa kata Bu Isna? Karena ada kawan tiap tahun Bu. Kok capek kami bongkar lagi. Tidak ada duit, nge-print panjang. Karena apa? Profil sekolah kita tak akan berubah, tapi struktur bisa saja berubah. Ya apa ya? Yang kedua kalau pengantar, nggak perlu nanti saya kasih contoh ya, nggak perlu dibahas pengantarnya, nanti saya kasih contoh. Yang ketiga adalah lembaran pengesahan. Saya juga akan kasih ke contoh siapa yang mengesahkan. Di sebelah apa namanya Bu? Sebelah kanan tanda tangan kepala sekolah. Sebelah kiri kalau ada yayasan. Di bawah cukup pengawas saja boleh, kalau luar biasa sekarang pengawas saja cukup. Halaman pengesahannya nanti saya kasih. Kemudian daftar isi. Daftar isinya mana? Yang ini. Yang ini ya Bu ya. Daftar isinya yang ini. Enggak tahu juga gimana daftar isinya Bu. Yang ini. Nanti baru separuh di bawahnya ada lagi. Dulu langsung dokumen 1, dokumen 2. Sekarang beda. Namanya bagian 1 dan bagian 2. Bagian 3 sampai bagian 5. Bagian 1 adalah profil satuan lembaga. Apa profil? Penyelenggaranya siapa, pengelolanya siapa, pendidikannya siapa, kemudian diuraikan tugasnya apa, gurunya, penyelenggaranya. Jangan Ibu, maaf, tadi saya sudah sampaikan dengan mereka. Penyelenggara dengan pengelola itu beda. Jangan jeruk pakai jeruk. Bu Titin punya sekolah, jangan Bu Titin penyelenggaranya. Bu Titin adalah pengelolanya yang dikenal di formal namanya Taman Kepala Sekolah. Non formal Kober SP. Kita stop dulu ya. Kemudian adalah sejarah singkat tentang sekolah Ibu itu. Sejarah singkatnya apa? Mengapa Ibu tiba-tiba buat sekolah itu apa? Sejarahnya apa? Seperti saya termotivasi karena di lingkungan saya, termasuk saya tinggal di pusat kota, tapi pusat kota yang orangnya adalah orang-orang desa. Desa yang ada di tengah kota itu tempat saya. Namanya Tanjung Aku. Satu-satunya orang datang itu saya. Yang lainnya adalah asli sana. Ekonominya lemah. Ada sekolah nggak pernah mau maju. Udah 40 tahun berdiri seperti itulah. Saya masuk ke sana tahun secerita. Namanya itu sejarah singkat. Tahun ini saya masuk ke situ. Kemudian saya lihat lembaga ini. Saya termotivasi dari Sianu untuk mendirikan sekolah. Itu katakan sejarah singkat. Kemudian alamat di mana, serta lokasinya di mana. Kemudian tampilkan status satuan sekolah Ibu, izin operasionalnya mana, akreditasinya kalau sudah ada dilampirkan akreditasinya. Kalau ada akreditasi mentang nggak ada, Pak jadi kalau buat KTSP buat. Kalau ada cuma izin akta notaris, izin kalau perlu semua. Apa saya bilang semua? Kalau perlu profil sekolah yang ditampilkan di sana, alamatnya di mana, namanya di mana, jalan apa, kelurahan apa. Saya di tempat di sini namanya adalah profil sekolah yang seperti di atas. Kalau ini profil lembaga, katanya penyelenggara. Yang ini adalah tempatnya, izinnya seperti apa, nomor banknya berapa, NPWP-nya berapa,
Itu aja semua. Selanjutnya baru kita akan bagian 2 yang dikenal dengan dokumen 1. Dulu dokumen 1 dokumen 2 aja kan? Iya, sekarang berbeda dikit. Namanya pengamatan ada berapa? 5. Pengamatan ada berapa? 5. Jangan bingung. Kita ulang ya. Kita model pembelajarannya adalah discovery learning. Sintaknya, langkahnya pertama adalah memberi rangsangan. Pakai apa kita merangsang? Melalui pengamatan. M-nya tadi mengamati tadi pakai berapa kak? Berapa macam? 5. Ibu bisa nggak pakai ini ke 5-5-nya? Bisa dilihat? Bisa. Bisa diraba? Bisa. Bisa didengar? Bisa. Bisa dicicip? Bisa. Jangan. Tidak harus kelima-limanya dipakai, sesuaikan dengan situasi kondisi. Lupa dari dulu, perasaan saya dari simpang mana kemarin? Dari simpang 3 kemarin, dari mana kemarin? Yang panas-panas gitu. Udah dikasih tahu. 5M itu yang mana lupa lagi. Jangan kasih bagikan piagamnya bukti. Tidak lupa terus. Kejamnya di kamu. Ya, jadi kita memberi rangsangan melalui langkah kedua. Jadi ibu jangan ngecek lagi model itu. Ibu udah kasih dulu mewarnai sudah boleh. Jadi yang mana? Nah, kita warnai dulu galau-galau. Segalau-galau saya begitu. Semuanya nempel dulu. Yang ditempel apa? Kupu-kupu yang gambar kupu-kupu yang sudah digunting oleh guru dari kertas origami, kemudian anak kasih lem nempel sama-sama 15 orang anak nempel itu semua. Berarti kasih kakak? Iya, tapi dia pakai ini. Pakai ini. Sintak angka-angkanya gini. Gak harus kok. Semuanya, ayo siapa yang mau ini? Semuanya ngelem, lem kertas yang ibu bisa kan gunting kupu-kupu dari kertas origami? Bisa kan? Sudah ibu gunting, kemudian anak kasih lem taruhnya dalam kertas buku gambar, bisa kan? Bisa. Di internasional yang bedanya apa? Yes, no, okay. Saya tidak baca, yang bahasa Inggris, tapi saya tahu artinya. Kecilnya, ibu tahu kalau diputar-putar? Anak yang muda-muda kasih lem, tapi ibu gurunya bilang diputar-putar. Bahasa Inggrisnya apa? Rolling down. Orang ada yang tahu bahasa Inggris. Saya ring apa? Rolling katanya. Iya, diputar-putarkan, lemnya diputar-putarkan bu. Lem yang panjang yang belinya ketan pariwaran itu kan panjang tuh. Pakai lipstick. Diputar-putar katanya. Sudah diputar-putar, ayo dirapikan. Kalau dirapikan. Udah selesai 4 buah tempel. Kemudian karena dia sudah angka 4. Angka 4 dengan konsepnya adalah buku. Temanya kemudian segalo-galo anak nempel. Lah selesai, bagusnya ayo kita hiasi kelilingnya, kertasnya belum dihias. Iya Pak, iya? Iyalah, lah iya. Berarti Luis berdekatan dengan model hampir sama ya? Iya dong.
Saya baru diwawancara oleh ketua Jambi dan ibu terlambat makan. Nulis juga yang baru, memang ada yang baru. Tapi kalian harus tahu bahwa itu saintifik itu jangan nggak saintifik, belum awal lakukan. Lah model discovery learning bu belum awal lakukan. Gak tahu jujur, kenapa menuliskan hal baru? Itu kan belum sah, siapa bilang belum sah? Ini siapa yang sudah S1 sebelum menjadi guru TK tapi bukan S1 lain, PAI segala macam, siapa? Ada? Tentang model pembelajaran ini? Iya. Ibu S1 juga? Pendidikan juga? Model pembelajaran ini? Iya. Kesalahan pendidikan Islam mengatakan area dengan model, ternyata model sesungguhnya imam kita kembali karena sebuah kesalahan. Gak boleh bilang lagi, ibu pakai model pembelajaran apa? Saya terang, gak ada lagi yang ngomong gitu ya. Rekam saya. Karena aksesor saya bentak-bentak atau nyonyok. Jangan tanya lagi kamu model apa. Terserah, sesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Ini ada 4 bu, ini salah satu baru. Makanya saya hubungkan dengan pendekatan selanjutnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data, kita mengumpulkan data. Melalui apa? Mengumpulkan informasi yang kita lalui melalui pengamatan dan mana? Paham? Paham? Halo? Oh itu ya bu ya, saintifik dengan model ini harus ganti. Tidak jauh beda. Melalui apa kata saya? Ini langkahnya melalui apa? Melalui modelnya ini melalui apa? Pendekatan. Saya akan baca semuanya melalui pendekatan. Selanjutnya mengolah data. Setelah dikumpulkan kemudian ditalar. Ditalar berarti dilakukan sama dengan mengolah data, sama enggak? Sama. Data-data yang didapat oleh anak tadi diolah, tentu melalui apa? Kegiatan. Saya yakin ibu sudah melakukan. Sudah selesai ibu melakukannya? Jadi sudah ibu melakukannya? Ada yang belum? Iya, karena apa? Anak-anak, hari ini tema kita kucing. Kita buat ganti kucing berapa? 4. Anak-anak kita buat 4, buat penuh. Setelah selesai boleh istirahat. Iya. Kalau ada yang mengatakan belum, berarti dia ngajar seperti itu. Luis nggak boleh gitu, itu kucingnya dibawa. Siapa? Diamati. Tidak baca kucingnya dibawa kayak gambar. Tidak baca ke gambar kucing sebenarnya, tidak juga pakai laptop. Tidak ada laptop paling kucing sebenarnya ya. Terus saja kucing. Tidak ada lagi apa gambarnya. Iya. Selanjutnya adalah sudah diolah data, sudah melalui penalaran. Penalaran melalui setelah kegiatan pembuktikan. Mana hasilnya? Pengolahan dan pembuktian harus sejalan. Diolah, terbukti itu hasilnya kan? Iya.
sih lo? Yang lo buat tadi, kalau bahasa keren lo. Nah, yang mana ya? Ini punya siapa ya? Kita nanti lihat. Saya akan lihat. Kan kita baru 2 tahap. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Sama nggak dengan mengkomunikasikan. Setelah selesai semua, diambil alat perjalanan, dikomunikasikan dengan anak. Apakah itu menarik kesimpulan? Iya? Sepakat kita iya? Iya. Kita lanjut. Tidak, kita tidak dulu lagi. Biasanya tentang ini saja. Bu, maaf ya, kalau Ibu Titin manggil orang tingkat dasar yang hanya dapat jadi narasumber atau master diklat lanjut, dia tidak akan dapat ini. Dia tidak dapat ini. Makanya tadi wawancara dengan yang online, wartawan online, saya bilang, Bu Titin ngajak saya tentang pembelajaran. Saya sudah diskusi ke pusat, saya pakai yang mana, mungkin yang terbarunya apa, ya ini. Kalau saya pakai ProPoint yang lama, Ibu tidak akan tahu, pasti ke Ibu yang tahu sentra, yang Ibu tahu area, yang Ibu tahu kelompok, yang Ibu tahu pada sudut. Baco-nyoco sama dengan penemuan atau pencikapan. Bu, saya sama ke Ibu, Bu. Tidak cukup berikan lidah saya terletot-letot. Malah saya bilangnya DL. Ada kelak BCL. Untuk tidak CBL. Ibu tahu CBL? Tahu lah, lagi tren sekarang, baru dapat musibah. BCL. Enggak, saya bilang tadi BCL dengan CBL. Nah iya, BCL apa? Basic Discourse Learning. Problem ada PBL. Di sini juga lengkap. Ya, ada yang bertanya? Model yang kita pakai ini melalui pendekatan saya. Paham? Semua besok praktek loh. Praktek. Style. RPPK saya sudah kasih? Sudah, tapi tidak itu. Yang lain ganti, mau maga, mau bantu, mau bantah, terserah. RPPH-nya ganti, tapi saya kan cuma itu pedoman. Ya, makanya saya nanti buatnya nanti saja. Tak dulu. Iya, ganti. Ya, saya akan menyampaikan tentang STEM yang kemarin sudah diajarkan tetangga. Alat saya alat saya. Ya, Ibu tahu tetangga saya, tetangga kita. Yang ngajar kemarin kan tetangga tentang STEM. Sekarang anaknya GDKI seperti apa? STEM-nya GDKI seperti apa? Karena GDKI nggak mau belajar STEM-an, nggak punya hubungan dengan kompetensi dasar, dengan indikator. Dia harus, karena kurikulum kita adalah kurikulum 2013. Bu, kita lihat sebentar ini. Nah, ini yang PBL tadi. Problem, basic, learning. Hampir sama saja. Ya, agak beda dikit. Ini dipermudah, say. Jangan lihat yang kemarin. Kemarin panjang sekali. Sekarang dipergampang. Hanya seginian. 2 lembar. Kan pemerintah, menteri minta, bukan saya minta. Ada permennya kok. Ada permennya, permen nomor 4 tahun 2020. Ibu sama saja.
Ayo sama saja. Sama. Ini PBL. Sama. Sama. Inquiry. Ini saya sedikit sini saya tekankan. Karena apa? Saya lebih cenderung kepada discovery sama inquiry. Kemarin ibu inquiry aja kan? Yang ikut kemarin ibu inquiry aja kan dengar? Ibu kemarin ikut inquiry aja kan? Ibu ikut inquiry aja. Siapa lagi yang ikut? Di belakang ada yang ikut? Ada yang ikut? Gak ada. Ada inquiry aja. Kita. Tapi saya yang penekanan saya cuma 2, walaupun 4. Ibu pergunakan model yang 4 ini sesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diangkat. Ini yang dikatakan kebebasan. Jadi model yang ibu pakai hari ini misalnya ibu pakai inquiry, besok pakai discover learning, besok lagi pakai PBL, besok lagi pakai CBL. Bu pakai yang mana? Oh saya tetap aja inquiry aja lah. Udah discover learning aja lah. Kalau saya lebih tepat saya discover learning tadi, karena sangat-sangat connect dengan scientificnya. Kalau saya pakai discover learning. Saya nggak pakai inquiry. Karena coba kita baca orientasi masalah kita pisah. Tentu apa yang kita lakukan saat kita orientasi itu tahu. Orientasi apa? Kalau kita mengenali melalui apa? Baliknya ke 5 balik ke mana? Ke pendekatan. Dan sudah kelihatan kok wajah-wajahnya yang udah masuk, udah saya lihat yang sudah connect dikit antara model dengan pendekatan. Apalagi yang sudah walaupun tidak satu paut tapi sama aja, karena sekarang sama, bedanya materinya tentu pakai muatan materi taman kanak-kanak. Karena caranya sama. Bu, yang pusing itu siapa? Kata Mas Menteri kemarin yang pusing itu siapa? SD, SMP, SMA. Kalau TK bisa dengan saintifik. Ya Pak ya? Ya. Dan biasa kita sebelum belajar kita pengenalan nggak? Tanya jawab nggak? Iya. Kata Pak Dirjen, sekarang dirjen kita namanya bangga hati ya Bu ya, kita udah bergabung kembali dengan pendidikan dasar menengah. Jadi namanya Dirjen PAUD dan pendidikan dasar menengah. Pendidikan dasar menengah. Jadi tidak lagi Dirjen PAUD dan IKMAS. Jadi kita pisah dengan bapak yang sudah tadi dengan Mas Kapil. Ibu Titin pisah dengan bapaknya di rumah karena bapaknya PKBM. Tadi satu rumah namanya Dirjen PAUD dan IKMAS. Titin Dirjen PAUD dan Dikdas, bapak PKBM di advokasi. Iya, Dirjen beda. Saya sudah punya daftar dirjennya. Jadi PKBM nanti di PKBM yang ke astana advokasi. Dan kita di PAUD. Jadi kan ada menengah. Jadi di sana, ibu maaf, saya bilang saya nggak mau karena ini saya tahu di TK. Alhamdulillah semua pokja ada di kita. Pokja TK SD SMP, pokja TK SD SMP, pokja profesi TK SD SMP. Nggak ada tulisannya kombinasi SD SMP. Ini mohon maaf, nggak usah ini. Saya berjelaskan, saya sudah punya aturan itu saya sudah punya. Jadi kita nggak usah terlalu ini. Alhamdulillah kita pelan, nggak usah nguak-nguak, nggak usah gini. Ibu bisa lihat dengan saya kemarin bagaimana saya kolaborasi.
Saya bilang dengan Bu Titi, ini yang bicara. Harimau di dalam perut, biarkan kambing di luar. Setuju? Ya. Setuju. Walaupun harimau di dalam perut, tetapi tetap kambing yang keluar. Itu kita. Ya, nggak perlu. Ya, berkuak-kuak. Biarkan aja. Toh, kamu tahu nggak? Gernas Baku. Program siapa? Program mereka. Tetapi untuk provinsi Bengkulu, siapa yang menseminarkan Gernas Baku? Ini. Ya. Biarin aja. Saat kita menyampaikan tentang gerakan guru penggerak Merdeka Belajar di Tantangan habis-habisan, muncul kemarin guru kreatif penggerak Merdeka Belajar, ketawa orang dulu. Karena apa? Gak ada yang namanya kreatif, itu adalah penggerak. Teman kita besok berangkat tanggal 9, 10, 11, bayarnya 2 juta loh. Bapak itu besok berangkat tanggal 9, 10, 11, 12 ikut WBK. WGK. Kamu tahu WGK apa? Workshop guru kreatif. Bayarnya berapa? 2 juta 3 hari. Alhamdulillah kemarin 6 hari, 5 hari itu bayarnya 1.800.000. Ya, kita jadi ibaratnya kita cari aja murah-murah, nggak usah terlalu ini. Udah biasa kan, tidur biasa aja. Itu di rumah lebih empuk kok di sana daripada di rumah. Ngapain harus yang ini? Kita kembali ke sini, mengumpulkan data dan verifikasi. Mengumpulkan data dan verifikasi. Setelah mengamati, menanya, kemudian kita mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, diapakan? Dilakukan melalui eksperimen. Pemerintah ini dicampur ini hasilnya. Wah, anak kerja udah eksperimen nggak? Ya. Udah. Besok hari Senin Bu Nani akan mengajarkan portofolio digital. Ibu tahu nggak? Anak dipoto sedang nangis aja itu sudah portofolio, udah kegiatan namanya. Selama ini bilang tidak kegiatan. Anak salam aja itu udah kegiatan namanya. Selama ini tidak dibilang kegiatan. Yang selama ini dibilang kegiatan itu apa? Belajar. Melukis, berhitung, mewarnai, melipat, meronceng. Ternyata apa yang terjadi? Anak salam dengan guru dipoto itu sudah kegiatan. Ada nggak di buku KD? Ada. Nanti dibaca bapak di rumah ya Mang nanti. Ada nggak KD-nya sosial emosional yang berhubungan dengan bekerja sama? Apakah itu tidak kegiatan kerjasama? Nah orang payah kalau berlobang ngecek dan kegiatan enak aja. Yang keempat, mengorganisasikan, mempromosikan, serta mengeksplanasikan dan menganalisis proses itu diri. Makanya saya bilang sekali lagi, saya lebih cenderung kepada yang tadi apa? Discovery learning. Ibu setujunya mana? Cocok kan? Cocoknya lebih itu kan? Tapi saya nggak nyuruh ibu harus. Silahkan memilih sekarang adalah merdeka. Kalau saya tidak, saya tadi langsung saintifiknya kelima-limanya sampai mengkomunikasikan. Saya lebih suka seperti itu. Kemudian letak kebebasannya lagi. Nanti akan kita lihat.
Ibu sampai di scientific ini karena saya mau ke style, baru kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada yang tanya. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada kesempatan. Pendekatan pembelajaran apa tadi? Pendekatan pembelajaran apa tadi? 5. Diskus milih apa? Model. PBL apa tadi? Model. Inquiry apa tadi? Apa lagi? Lanjut. Ya. Ibu, STEM bukanlah pendekatan pembelajaran baru, pendekatan pembelajaran yang sudah ada diberi muatan. Yang sudah ada apa? Saintis dikasih muatan. Muatannya apa? STEM. STEAM. Sains, teknologi, engineering, art, matematika. Kemarin Ibu Irma datang ke sini ngasih apa? Bilang dapat aja. Ayo, Putih, Ibu Irma datang ke sini pakai kasih apa? STEM atau LOSPA? LOSPA. Ya, STEM berorientasi LOSPA nanti. Ya, Ibu RPK-nya buka nanti ya. STEM fokus pada kerjasama, dan kerjasamanya tadi saya lakukan waktu mengamati. Ada kerjasamanya anak-anak? Komunikasi terjadi? Iya. Penelitian? Ada. Mengapa ya tangan kotor? Penelitian. Akarnya ada apa ya di tanah? Jawab anak. Pasir. Tanah. Jawabnya lidi, karena dia nggak tahu itu akar. Kelihatannya seperti karena kelompok A bu. Tadi yang saya bawa itu kelompok A. Ada yang mau 3 tahun tuh yang jempolnya mau 3 tahun, ada 4 tahun umurnya itu. Jadi wajar kalau dia bilang akar itu lidi. Tugas kita apa? Menjelaskan. Ayo lihat lagi ini apa? Lidi bu, sama nggak dengan akar? Beda bu guru. Ayo, berarti ini namanya apa? Akar. Biasanya gitu. Bekerja sama komunikasi penelitian penyelesaian masalah untuk membangun kemampuan berpikir kritis pada kreativitas dan inovatif. Bu, ada kelihatan ini? Yang saya propoinkan tadi kelihatan? Yang saya presentasikan tadi kelihatan? Maksudnya video tadi kelihatan? Hasilnya berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir komunikatif, dan berpikir kolaboratif. Jadi sains itu STEM itu sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Ya, kita lihat satu-satu. Tantangan abad 21. Sisa 480 Bu yang ikut dengan saya hari ini tentang STEM dengan bedanya kemarin Bu ya. Kalau Ibu benar-benar memperhatikan memorinya. Iya, saya makan video. komunikator, mereka dapat menjelaskan pemikiran mereka dengan jelas kepada orang lain dengan banyak cara. Anak bicara dengan banyak cara. Itu bisa bayangkan, Ibu guru injak tanaman Bu. Oh Bu, ini namanya rumput biasa Bu. Oh ini ada pohon Bu. Bu lihat tadi? Iya. Komunikasi, saya bilang Bu TK jangan sekali-sekali pendiam. Kan kita mengajak anak berpikir tingkat ini.
Selanjutnya adalah critical thinking. Mereka dapat menggunakan logika, pengalaman untuk memecahkan masalah sendiri. Mempergunakan logikanya untuk memecahkan masalah sendiri. Kelihatan nggak sih? Mungkin ibu belum kelihatan karena kita belum selesai. Ya, kita baru bertahap. Ketiga adalah kreatif. Mereka dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Ibu nanti akan menghasilkan karya seperti apa. Selanjutnya mereka dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada kolaborasinya? Kerjasamanya? Ibu mengupas daun sama-sama kelihatan? Hati-hati, nanti tajam, luka. Ibu nggak perhatikan, kalau yang perhatikan tadi akan kelihatan. Jangan kencang-kencang lah luku. Baksonya. Ayo sama-sama. Gantian. Kelihatan? Ya. Saya nggak biarkan ini. Kemudian saya akan melihatkan ini satu persatu. Biar jelas. Yang ibu kemarin dapat kulit, sekarang saya jelaskan sejelas-jelasnya. Pakai RPPH lagi. RPPH sudah ada sama ibu. Bu, nggak ada yang pulang duluan. Gak ada yang ngantuk. Nanti nggak dapat apa-apa dari saya. Sains fisik. Sains itu ada 3. Sains fisik, sains makhluk hidup, sains bumi dan lingkungan. Sudah ada kemarin? Sudah. Ibu sudah dengar kemarin? Sudah. Seperti apa sains fisik? Meliputi wujud fisik dari benda. Anak belajar mengenai bentuk, berat, ukuran, warna, temperatur, dan suatu benda. Ibu maaf, ini akan saya kasihkan dengan Ibu Tin nanti sampai di rumah, biar nanti Bapak bisa memasukkan dalam WA. Kasihan Ibu foto-foto, ya, dan jelas juga lebih baik nanti saya kasih aja. Yang kedua adalah eksplorasi. Anak mengeksplorasi bagaimana benda bergerak, berubah. Misalnya es mencair, bola menggelinding, bola melantun, bola melempar, bola begini, kita berlari, bla 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 bla. Termasuk sains enggak? Iya. Sains apa? Namanya eksplorasi. Sains fisik eksplorasi. Kemudian adalah pengamatan. Anak belajar sains dengan mengamati dan manipulasi benda di lingkungan sekitar. Lospat itu adalah benda. Nih, ayo. Lospat itu adalah benda. Kami katakan sains berdasarkan lospat, tapi sains mempergunakan lospat. Yang pas. Ada yang bilang, wis aku sains, saya materi saya sains berorientasi lospat lah. Enggak lah. Sains mempergunakan. Tapi belajar lospat kemarin nulis ya di karena lospat itu adalah benda yang memanipulasi berarti mempergunakan. Bagaimana misalnya, oh batu saya apakan ya batu ini, oh kerak diapakan kerak ini ya. Mengajak anak untuk memprediksi. Mengolah buah pisang. Di mana itu? Mengolah buah pisang. Lima. Yang kelima, ayo pendekatannya. Mengolah pisang termasuk di mana? Di mana? Manalah. Saya rasa juga kan jauh-jauh ini takut hujan dan segala macamnya.